Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Amin. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' tafayya'u dhilaluhu anil yamini wasyama'il sujjadan lillah wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat sahabat Allah menjelaskan tentang Rasul dari manusia. Selain Rasul dari manusia juga dibuktikan dengan dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat, bahkan ada yang dikasih pembuktiannya dengan kitab. Lalu Allah menjelaskan tentang bagaimana hakikat daripada alam itu sendiri. Nah, kita kalau tidak tahu dari informasi dari Al-Quran, tidak bakalan tahu ini hakikat alam itu. Hakikat alam sebenarnya alam itu gimana gitu, apa, lagi apa, keadaannya lagi apa itu tidak tahu. Kalau kita kan tahu masing-masing kita sendiri posisinya lagi makan, ada, gitu. Lagi mikir. Tapi kalau alam itu lagi apa itu posisinya, diamnya itu kayak gitu lah. Nah, ini diinformasikan oleh Allah. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilaluhu anil yamini wasyama'il. Nah, ini bahasanya yarau. Kita kan dalam bahasa Arab nadoro mananya melihat, basoro mananya melihat, ro'a mananya melihat semua gitu. Tapi kenapa dalam satu waktu Al-Quran yang dulu awalam yang dulu ila sama, iya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kata apa? Asal lagi yang duruna ilaih wa hum la yubsirun. Mereka melihat tapi mereka tidak melihat. Itu gimana itu? Wa hum yang duruna ilaih wa hum la yubsirun. Kalau dalam bahasa terjemahannya kan mereka melihat engkau tapi mereka tidak melihat gitu. Tapi bahasanya beda, di satu nadoro, satunya basoro. Lah ini pakainya yarau, ro'a gitu. Makanya ro'a. Berarti kalau basoro melihat itu dengan, kalau melihat itu dengan mata, apa bulatnya mata. Tapi kalau basoro melihat itu dengan otak, gitu tuh, dengan otak. Kalau ro'a selain melihat dengan mata digabungkan dengan otak, berarti puncak. Jadi kita tidak bakalan bisa melihat sujudnya langit, sujudnya bumi, sujudnya kopi, sujudnya kaca, sujudnya jeruk itu. Kalau cuma melihat dengan mata ini saja. Tapi kalau udah basor terus digabungkan dengan yaro, berarti udah final, penglihatan secara menyeluruh itu kalau yaro itu. Nah, maka akan melihat hakikat alam jagat raya. Apakah mereka tidak melihat? Tapi melihat itu pakainya yaro. Ini kalau nadoro mah ya ini redaksinya pakainya yaro gitu. Jadi bukan cuma sekedar melihat kosong dengan tanpa kita berpikir, tanpa kita merenungi, tanpa kita itu. Ila ma khalaqallahu min syai'. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti dia punya dhil. Ayo, Assalamualaikum. Kamu kota Bian.
langsung risau langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya dalam halal min syai', artinya ini Allah menginformasikan kepada kita tentang keadaan segala sesuatu. Kalau kondisinya lagi apa sih jeruk itu? Kelihatannya kan tidak punya keadaan, tidak punya aktivitas. Sebenarnya jeruk yang ada di sini itu lagi beraktivitas semua gitu. Yang ada di sini itu kalau kitanya pakainya ro'a, tapi kalau pakainya nadoro ya seperti itu gitu. Makanya dalam bahasa Arab beda antara nadoro, basoro dan ro'a. Kalau ro'a berarti ini bahasa awalam yaro, berarti udah final itu. Penglihatan tuh udah final, berarti dari semua sisi dalam luar apa itu. Maka kita akan melihat bahwa semua alam jagat raya ini condong mengapa dilnya, bayang-bayangnya dilal yamin wasyama'il, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke timur, ke apa, itu semuanya itu apa bentuk daripada sujud kepada Allah. Itu bentuk sujudnya itu, bentuk sujud kepada Allah. Nah ini kan bahasanya sesuatu itu pasti ada dil, kecuali dua. Kalau di sini disebutkan jin dan malaikat. Itu malaikat tidak ada bayang-bayangnya, jin juga tidak ada bayang-bayangnya. Kalau ada bayang-bayangnya, waduh. Wah, habis umpat. Kalau jin ada bayang-bayang, malaikat ada bayang-bayang. Ya walaupun jin dan malaikat itu termasuk syekh gitu tuh. Termasuk syekh gitu. Nah, tapi ya tidak ada punya bayang-bayang. Lah, semua yang ada di alam jagat raya ini semuanya sujadan lillah. Sujud kepada Allah. Itu posisinya gitu tuh. Posisinya sujud semua itu. Lah, lalu yang dilakukan apa dengan sujudnya? Ya sebagaimana kita sholat kan apa itu bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan semuanya ada di sini semuanya lagi sujud kepada Allah, juga baca tasbih gitu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kita tidak tahu tasbihnya itu. Sebenarnya itu yang ada di sini itu semuanya sujud kepada Allah, selain kita, selain manusia itu lagi sujud semua. Itu mau secara hakikat itu. Nanti kalau kita udah sampai penglihatannya ro'a, itu akan melihat tentang sujud-sujud makhluk itu dan tasbihnya itu. Dan juga namanya tasbih kita pernah terjadi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu megang kerikil, itu terdengar tasbihnya itu, kerikil itu, dan itu disaksikan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Dikasihkan Abu Bakar, pegang ini kerikil. Di tangan sahabat Abu Bakar masih bersuara. Taruh lagi, dikasihkan lagi kepada sahabat Abu Bakar, bersuara. Yaitu nyata gitu, nyata. Maka para aulia, para apa yang sudah melakukan seperti itu tidak semena-mena terhadap benda mati, kalau bahasa kita mah ya, apalagi hewan gitu. Benda mati pun tidak bakalan mana-mana. Pokoknya kita ada kerikil di jalan, tendang aja. Lah itu lagi sujud, lagi baca tasbih, malah ditendang. Itu tidak bakalan apa, hatinya itu tidak tega gitu. Kalau melihat agak seperti ini kan enak, ditendang, ada apa pepohonan kita dipetik tanpa ada manfaat itunya. Itu karena kita memang karena tidak ro'a, tidak melihat, tidak ru'yah tentang hakikat segala sesuatu itu. Nah, baca tasbih, mereka sujud. Sujudnya kan sujudnya masa yang namanya jeruk sujudnya seperti itu. Ya kita jangan pikirkan sujudnya seperti manusia. Ya sujudnya kalau manusia ya jelas gitu tuh. Batuknya taruh di bumi. Ya kalau jeruk mana batuknya, mana kakinya, mana. Nah itu sesuai dengan apa, dengan makhluk itu sendiri. Juga baca tasbihnya juga sesuai dengan makhluk itu sendiri.
Lah yang namanya tasbih ada tasbih lisan itu ada dua. Ala lisanul hal, ada lisanul maqal. Lah kalau kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la itu lisan maqal. Lah jeruk, salak, kopi itu tasbih. Lagi tasbih. Cuma lisannya lisan hal di situ. Lisannya lisan hal. Dan Allah sangat tahu. Allah itu maha mengetahui baik orang berbicara dengan lisan hal atau lisan maqal gitu. Lisan maqal ya Allah tahu, paham. Allah paham. Tapi kalau kita udah dikasih kasyaf oleh Allah ya tahu tentang lisan hal itu. Lisan hal itu. Ya apalagi seperti itulah. Dalam hukum fikih aja, dalam fikih. Kita kan yang namanya sholat wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Lah, umpamanya kita posisinya tidak bisa menghadap kiblat. Bisanya tidur terlentang miring pun kita tidak bisa gitu tuh. Kita menghadapkan kiblatnya gimana itu? Telapak kaki. Nah, yang itu menghadap kiblatnya itu dilihatnya dari kepala dan telapak kaki. Berarti posisi kepala ada di timur. Posisi kepala ada di timur, terus telapak kaki dihadapkan ke itu dianggapnya istiqbalul kiblat. Posisi orang juga istiqbalul kiblatnya berbeda. Kalau orang berdiri, duduk, tidur, istijah, itu posisi kiblatnya ya dari dada, wajah itu menghadap kiblatnya. Tapi kalau dia udah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa sampai tidur miring pun tidak bisa, tetap harus menghadap kiblat. Ya dengan kepala taruh di timur, kakinya di barat, terus dihadap. Lah itu menghadap kiblatnya gitu. Menghadap kiblatnya itu seperti itu. Nah, iya begitu pun seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Itu jadi sujudnya ya berbeda. Baca tasbihnya juga berbeda dengan kita. Kalau sujudnya, kalau kita kan jelas sholat tasbihnya jelas, kita mah lisan maqal. Tapi kalau semua yang ada di sini baca tasbih itu dengan lisanul hal. Dengan lisanul hal. Ya lisanul hal, contoh lisanul hal seperti inilah. Ada perawan, pemalu. Suka sama siapa ini? Udin. Iya. Iya sama Jaid. Perawan malu. Iya. Kamu suka enggak sama Mas Jaid? Diem saja. Itu tanda iyanya gitu. Tanda iyanya ya. Perawan mah. Itulah. Kalau nggak mau ya jelas. Kalau diem saja lah berarti dia dianggap mau gitu tuh. Lah diem itu adalah lisanul hal gitu seperti itu. Itu apa ungkapan daripada ya gitu tuh. Diemnya itu. Lah apalagi hewan, apalagi salah. Salah kalau seperti itu. Ya tinggal dihitungkan saja lah. Itu semuanya sujud dan juga semuanya baca tasbih, tapi sesuai dengan apa yulaimnya, kepantasan lah. Sujud itu jeruk ya gimana, baca tasbihnya juga gimana. Wahum dakhirun, dan mereka itu dakhirun. Akhirnya dakhirun itu merendah diri, tidak seperti manusia. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ardi min dabbah. Itu tadi menjelaskan tentang benda-benda mati. Dan juga min dabbah, hewan-hewan pun itu juga sujud kepada Allah. Wal malaikat juga malaikat itu semuanya sujud kepada Allah. Wa hum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Kalau di atas itu wa hum sohirun. Kalau benda hidup wahum la yastakbirun. Kalau benda mati mah wahum sohirun. Kalau benda hidup seperti hewan, malaikat itu apa? Wahum la yastakbirun. Paling dua makhluk saja yang tidak seperti di atas itu, kedua itu yaitu jin dan manusia itu kan sombong manusia. Tidak sohirun juga la yastakbirun.
yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, hewan-hewan itu takut kepada Allah, rabbahum min fawqihim, dari Tuhannya. Ya, kalau bahasanya ini dalil, biasanya di dalil orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada di langit, Allah itu ada di langit, itu dalilnya yakhafuna rabbahum min fawqihim, itu dalilnya itu. Mengatakan Allah itu ada di atas langit. Di atas langit. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'annya ada. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Rabbnya dari atas mereka. Mereka berarti kan Allah ada di atas. Ada di atas. Sedangkan kita ahli sunnah, kita yakin Allah itu tidak berjihad, berarah, tidak bertempat, tidak berarah, kanan, kiri, depan, bawah, itu tidak berarah gitu. Lah termasuk yang namanya atas juga arah itu. Jadi fobia itu fobia kalau kita ahli sunnah wal jamaah artinya apa? Menguasai, memaksa. Mau diapakan yang namanya makhluk ini? Jadi nanti dibahas lah lebih luas tentang bagaimana untuk kita menjawab tentang meyakini, orang-orang yang meyakini bahwa itu ada di